Saudara PDI Perjuangan mengklaim bakal calon wakil presiden pilihan untuk Ganjar Pranowo sudah mengerucut ke satu nama. Benarkah momentum pengumuman cawapres Ganjar dilakukan dengan melihat peta politik usai sidang putusan MK? Kita akan segera membahas dengan Direktur Lembaga Survei Indonesia. Sudah ada Mas Jayadi Hanan dan nanti juga kita masih menunggu untuk bergabung Pak Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan. Selamat sore Mas Jayadi, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat sore, Cynthia. Ya Mas Jayadi, kalau pengumuman bacawa pres Ganjar ini kan disebutkan sudah mengerucut ke satu nama. Menurut Anda apakah ini memang momentumnya kebetulan atau memang menunggu putusan MK yang akan dilakukan hari Senin besok? Tidak kebetulan ya, saya kira keputusan MK itu potensial untuk mengubah peta atau strategi pertarungan. Kalau keputusan MK itu memberi peluang atau memberikan ketetapan bahwa umur itu bisa di bawah minimal 35 tahun, maka itu berarti Gibran bisa maju. Dan kalau Gibran bisa maju dan betul-betul maju bersama Prabowo, maka saya kira capres yang belum menentukan cawapresnya, ya ini Ganjar, harus berpikir ulang atau mengatur strategi ulang, karena salah satu yang akan dipengaruhi paling banyak itu adalah pasangan capresnya Pak Ganjar gitu. Karena kalau nanti Gibran betul bergabung bersama Prabowo sebagai cawapres, itu berarti posisi Pak Jokowi menjadi sangat jelas berada di kubu Prabowo, secara baik itu dinyatakan secara terbuka atau tidak terbuka. Itu berarti kemungkinan pasangan Prabowo dan Gibran untuk menggerus suara yang selama ini menjadi basis suara dari Ganjar Pranowo itu akan makin besar, sehingga Ganjar Pranowo harus mengantisipasinya dengan cawapres yang mungkin bisa mengatasi kekurangan tersebut. Tapi begini Mas Jayadi, kalau tanpa mendahului keputusan MK ya yang baru akan terjadwal pada Senin besok, dinamikanya kira-kiranya akan bagaimana nanti kalau memang betul dikabulkan usia 35 tahun dan Gibran bergabung dengan Prabowo? Ya itu tadi, itu berarti selama ini kan Ganjar dan Prabowo itu kan berebut endorsement Jokowi kan gitu. Hmm. Dan itu memang sangat penting buat keduanya. Tapi kan Ganjar, Gibran kita tahu masih menjadi kader PDI Perjuangan. yaitu makanya itu akan membuat dinamika baru kan. Hmm. Karena kalau kalau nanti Gibran bergabung dengan Prabowo, pertama itu berarti kan jelas berarti Gibran keluar dari PDIP gitu kan. Atau eh, apa apa namanya eh, tidak bisa lagi dianggap sebagai bagian dari kubu Ganjar kalau yang memang begitu. Yang kedua, itu juga berarti bahwa Jokowi sebagai yang selama ini mengendorse baik Ganjar maupun Prabowo, itu berarti kan sudah sangat jelas, baik dinyatakan terbuka atau tidak itu berada di kubu Prabowo karena ada Gibran di situ. Nah, itu kan akan mengubah peta dan strategi pertarungan terutama antara kubu Prabowo dan kubu Ganjar. Oke, sudah bergabung bersama kami Pak Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan. Terima kasih Pak Hasto sudah bergabung menyempatkan waktu di akhir pekan untuk bersama Kompas Petang. Pak Hasto langsung saja nih, kemarin Ketua Umum Partai Hanura Osman Sabta juga bilang bacawa pres Ganjar diumumkan pada Rabu. Betul ya Pak, seperti itu ya? Politik nasional yang ada dan direncanakan dilakukan pembahasan secara intens terhadap kapan calon wakil presiden Pak Ganjar Pranowo akan diumumkan. Karena kami harus merancang elemen of surprise-nya, juga kemudian narasi yang dibangun sesuai dengan bagaimana para ketua umum partai politik pengusung Pak Ganjar Pranowo menetapkan problematika pokok yang dihadapi dan yang harus dijawab oleh Pak Ganjar Pranowo, dan juga dengan melihat kontestasi elektoral yang terjadi. Sosok cawapresnya seperti apa nih Pak Hasto? Ya, sudah dibahas cukup lama, kan dimulai pada tanggal 18 Maret ketika Ibu Megawati Soekarno Putri bertemu dengan Presiden Jokowi selama 3 jam
di Istana Merdeka saat itu dikerucutkan Pak Ganjar Pranowo, Mhm. juga kemudian dibahas calon-calon wakil yang paling tepat mendampingi Pak Ganjar Pranowo, dan kemudian berbagai kajian-kajian, masukan dari para ketua umum sudah disampaikan, juga pencermatan terhadap konstelasi nasional yang terjadi, dan berbagai kombinasi pasangan dari Pak Prabowo, kemudian Pak Anies, semua ikut menentukan bahwa calon wakil Pak Ganjar Pranowo merupakan sosok yang menjadi daya leverage di dalam memenangkan kontestasi di dalam pemilu 2024. Oke, Pak Hasto, ini tanpa mendahului putusan MK pada Senin besok. Tapi jika MK ternyata mengabulkan gugatan batas usia Capres-Cawapres, itu kan artinya terbuka peluang Gibran digandeng Pak Prabowo. Bagaimana PDI melihatnya? Dan apa yang akan dilakukan PDI Perjuangan? Kami mencermati bahwa di dalam kontestasi Pilpres, maka konsideran terpenting di dalam meningkatkan kualitas demokrasi adalah kesetiaan terhadap aturan main. Kami masih mencermati terhadap pendapat berbagai pakar ahli hukum tata negara bahwa keputusan MK harus ditelaah lebih lanjut. Ketika keputusan MK hanya mengatakan bahwa ketentuan usia 40 tahun itu bertentangan dengan konstitusi, maka itu sifatnya final and binding. Demikian pula kalau keputusannya tidak bertentangan dengan konstitusi. Tetapi kemudian ketika keputusan MK menambahkan suatu klausul baru yang tidak termuat di dalam undang-undang tentang pemilu presiden dan wakil presiden, maka keputusan MK tersebut tidak otomatis berlaku, karena MK tidak memiliki fungsi legislasi, tidak memiliki suatu fungsi di dalam menambahkan materi-materi muatan yang baru, sehingga harus dilakukan perubahan terhadap undang-undang pemilu presiden dan wakil presiden, baru materi muatan yang dimasukkan oleh Mahkamah Konstitusi itu berlaku sebagai hukum. Ini yang kami dengar masukan. Tentu saja PD Perjuangan sebagai partai yang mengemban nama demokrasi Indonesia akan taat sepenuhnya pada aturan main, dan ini yang harus kita jaga, karena bagaimanapun juga MK merupakan benteng terakhir konstitusi dan juga benteng dari demokrasi itu sendiri. Ini yang saat ini dicermati oleh PD Perjuangan sebagai pendukung dari Presiden Jokowi yang sangat konsisten. Kami mencermati suara-suara yang berkembang di tengah rakyat, suara para pakar hukum Mahkamah Konstitusi, karena ini menjadi pilar yang sangat penting untuk mengawali seluruh tahapan pemilu presiden. Jika memang betul aturannya akan seperti itu, artinya kan memang tidak bisa langsung diberlakukan Gibran akan digandeng Prabowo. Tapi jika memang ternyata aturannya tidak mengarah seperti itu dan Gibran akan digandeng Prabowo, PDI akan melakukan apa? Gandeng menggandeng kan harus taat pada aturan main. Dan inilah yang kita harapkan, sikap kenegarawanan dari Mahkamah Konstitusi, agar semua memiliki suatu pijakan yang jelas. Jangan sampai nanti pemilu presiden sudah berjalan, kemudian muncul persoalan-persoalan baru terkait dengan legalitas di dalam keputusan yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi, karena adanya suatu kepentingan-kepentingan yang berada di luar koridor dari Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Maka sikap kenegarawanan Mahkamah Konstitusi betul-betul harus dijaga, harus betul-betul melandasi keputusan politik yang diambil agar menghasilkan suatu keputusan yang bijak. Karena kewenangan Mahkamah Konstitusi kan menyatakan apakah materi muatan dalam undang-undang tersebut bertentangan tidak dengan konstitusi. Jadi jawabannya hanya bertentangan atau tidak bertentangan. Dan tidak boleh Mahkamah Konstitusi memasukkan suatu materi muatan yang baru. Ya. Contoh yang ekstrim, materi muatan itu misalnya calon wakil presiden harus insinyur, Oke, misalnya. jadi menurut Karena Anda ini ada Mahkamah kepentingan Konstitusi, di balik hal ini? Tadi Anda ya bilang seperti itu. kita harapkan semua di dalam mengawal Pilpres sebagai instrumen yang sangat penting di dalam transisi kepemimpinan nasional yang demokratis, semua harus berpijak pada hukum, Baik. bukan berpijak pada kepentingan. Karena kalau misalnya dimasukkan klausul pernah menjadi kepala daerah, bagaimana dengan profesi yang lain di luar kepala daerah? Karena mereka juga punya hak untuk bisa juga dicalonkan. Maka kembali pada koridor bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi itu adalah untuk menyatakan apakah materi muatan di dalam undang-undang tersebut bertentangan dengan konstitusi atau tidak. Itu yang paling penting untuk dijawab.
Baik, saya akan ke Mas Jayadi. Mas Jayadi, ini kalau tinggal ada satu nama yang akan mendampingi Pak Ganjar, menurut Anda siapa yang ideal mendampingi Ganjar Pranowo? Apalagi jika Gibran digandeng oleh Pak Prabowo? Eh, yang ideal kalau kita dengar dari Mas Hasto di media itu kan memenuhi banyak hal. Misalnya yang mengerti geopolitik, memahami soal krisis pangan, krisis energi, bisa mengatasi masalah-masalah di Timur Tengah gitu. Misalnya ya, itu sejumlah hal yang disebut. Saya kira tidak ada satupun dari nama-nama yang beredar memenuhi kesemua syarat itu. Ada yang memenuhi satu syarat tapi tidak syarat yang lain. Misalnya kalau soal geopolitik mungkin itu lebih mengarah ke pertahanan keamanan, mungkin Pak Andika. Tapi kalau soal berprestasi misalnya ada banyak yang berprestasi termasuk Ibu Khofifah. Kemudian yang bisa mengatasi persoalan-persoalan krisis energi itu belum terlihat siapa di antara berbagai nama tersebut. Atau misalnya yang apa namanya bisa membantu mengatasi masalah krisis di Timur Tengah. Ya, mungkin ada nama baru seperti Tuan Guru Bajang misalnya. Tapi sekali lagi yang muncul di media itu belum sebetulnya belum mengarah ke satu nama. Dan memang tidak ada satupun nama di antara berbagai nama yang beredar itu yang memiliki kelengkapan sepenuhnya untuk membantu Pak Ganjar untuk memenangkan pertarungan Pilpres di semua lini gitu. Oke, Pak Hasto, ada nggak nama Pak Andika, Ibu Khofifah, atau Tuan Guru Bajang untuk Rabu besok diumumkan? Nama-nama yang disebutkan Mas Jayadi Hanan itu kan merupakan bagian dari nama-nama yang sudah berproses cukup lama. Mhm. Ada Pak Andika, ada Pak Ridwan Kamil, ada Pak Sandiaga Uno, kemudian juga muncul nama Bu Khofifah, Pak Mahfud MD. Nah, yang kita lihat yang menjadi skala prioritas dari tim pemenangan saat ini adalah memadukan seluruh kekuatan tersebut siapapun nanti yang akan ditetapkan sebagai calon wakil presiden. Karena masing-masing memiliki suatu peran yang sangat penting dan strategik. Pak Ridwan Kamil misalnya, beliau sangat memahami politik tata ruang. Kalau kita mengangkat tema-tema berkaitan dengan tata pemerintahan yang baik, mengatasi kemiskinan, maka beliau menjadi salah satu yang memenuhi kriteria. Kalau kita berbicara tentang ekonomi kreatif, harapan bagi para pemilih muda untuk mendapatkan suatu pekerjaan, kemudian suatu daya gerak di dalam kemajuan industrialisasi kita, hilirisasi, itu adalah Pak Sandiaga Uno. Ini kalau kita melihat memotret persoalan pokok bangsa ini adalah masalah hukum, bagaimana perlunya wasit yang baik di dalam iklim investasi kita, kepastian di dalam hukum, keadilan hukum, kepercayaan terhadap aparat penegak hukum. Kalau itu dipandang sebagai core problemnya, maka Pak Mahfud MD. Kalau kita melihat aspek-aspek konektografi, pentingnya Indonesia membangun kemajuan dari Samudra Hindia ke Pasifik, maka itu artinya adalah Pak Basuki. Sehingga potensi dengan melihat dari Mas Hanan tadi bahwa Mas Jayadi mengatakan nama-nama dalam memenuhi kriteria kan tidak ada satupun. Tapi kalau ketika seluruh potensi itu digabungkan ya dalam satu kesatuan yang kemudian mengikatkan diri dalam agenda masa depan bersama Pak Ganjar dan wakil yang akan ditetapkan, maka ini akan menjadi suatu kekuatan yang sangat bagus bagi Pak Ganjar Pranowo. Upaya inilah yang saat ini sedang kami lakukan. Oke, jadi bagaimana mencari sosok yang bisa menggabungkan figur-figur yang mampu mendampingi Pak Ganjar Pranowo. Jadi Rabu kita akan tunggu siapa nama yang akan dipilih PDI Perjuangan untuk mendampingi Ganjar Pranowo. Terima kasih Pak Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan, dan juga Mas Jayadi Hanan, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia yang sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore.